Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang model OSI atau disebut arsitektur standar dan TCP/IP. Nah, apa itu model OSI layer dan TCP/IP? Sebenarnya itu sama, cuma di sini model OSI dan TCP/IP itu hanya sebuah model dan arsitektur sebuah dasar yang dijadikan untuk acuan dasar dalam membuat dan mengembangkan sebuah jaringan atau networking. Nah, definisi yang lain atau itu adalah sebuah pola yang dijadikan standar perangkat networking sehingga perangkatnya itu compatible network dengan perangkat yang jadi kalau masih bingung apa sih kegunaan model OSI dan TCP/IP. Nah, untuk model OSI dan TCP/IP itu hanya arsitektur dasarnya atau ini hanya sebagai modelnya untuk membangun sebuah jaringan. Contohnya seperti ini. Jadi eh, di sini saya punya dua merek, yaitu yang pertama IBM dan DEC. Nah, gunanya IP DCM IP dan dua merek ini, kalau kita menghubungkannya itu zaman dulu itu nggak bisa. Jadi dua merek ini, jika kalian ini untuk menggabungkan itu tidak bisa. Kenapa? Karena beda merek, beda perangkat ketika terhubung. Nah, maka itu di standar di sini itu Internet of the Organization for Standardization atau ISO dan dikembangkan Departemen Development itu ini digunakan untuk saling menghubungkan dua perangkat atau merek yang berbeda. Jadi gunanya OSI layer dan TCP/IP seperti itu. Jadi kita nggak akan bisa menghubungkan dua merek. Kita nggak akan bisa menghubungkan dua merek ini jika kita menggunakan eh, perangkat yang berbeda merek. Jadi kita harus melewati yang namanya OSI dan TCP/IP seperti itu untuk model OSI dan TCP/IP. Gunanya seperti itu. Nah, sudah kalau sudah ada punya gambaran seperti hal itu, maka hakikatnya itu untuk menghubungkan standar biar semua perangkat yang berbeda merek saling terhubung seperti itu. Nah, dalam OSI layer itu ada 7 physical atau fisik, data link, network, transport, session, dan precision, dan serta aplikasi. Nah, untuk TCP versi yang lama, di sini TCP/IP ada yang versi lama dan ada juga yang versi baru. Nah, yang versi lama itu menggunakan link, internet, transport, aplikasi. Nah, yang baru menggunakan physical, ada fisiknya, data link, network, transport, dan application. Jadi bedanya itu. Tapi dalam model model OSI 7 layer sama 5 layer ini sebenarnya sama, cuma hanya berbeda standarisasi atau arsitekturnya seperti itu. Nah, kenapa perbedaan OSI dan TCP/IP sering dimasalahkan hanya sebagai teori untuk dipelajari, tetapi untuk di Cisco, di Mikrotik, dan semua merek yang lain yang di dunia networking itu hanya sebuah teori dan untuk dipelajari hanya sebuah teori saja dan kebanyakan Mikrotik dan OSI, Mikrotik dan Cisco itu hanya biasanya menggunakan OSI layer karena 7 layer itu sudah mewakili semua pengembangan dari pengiriman data dari komputer A ke komputer B seperti itu. Nah, bagaimana mengenal fungsi setiap layer? Di sini ada dua yang biasanya sering dibahas di dunia networking, yaitu protokol dan PDU. Nah, protokol itu proses untuk sesuatu hubungan dari komunikasi dari komputer A ke komputer B seperti itu, hanya perpindahan data. Untuk PDU itu yang sedang diproses bisa berupa segmen, fragment, frame atau bit. Jadi ketika kalian mengirim itu menggunakan namanya protokol, jadi ngirim komputer A ke komputer B. Tetapi dalam prosesnya atau di tengah-tengahnya itu yang namanya PDU atau paket data unit. Di sini proses dari bahasa binar dari 1 dan 0 di komputer diganti ke bahasa visual yang lebih mudah untuk kita pelajari atau ketika kalian mengoperasikan komputer seperti itu. Nah, di sini OSI layer seperti ini. Untuk warna biru OSI model dan untuk TCP/IP ini sama kegunaannya. Yang di OSI model aplikasi version dan session itu digunakan di TCP/IP itu application. Nah, untuk transport tetap. Nah, untuk network, tetapi kalau di OSI model data link itu beda dan
fisikal beda dan di sini pakai link layer. Jadi kegunaan yang warna biru itu sama dengan warna biru, kuning sama kuning, hijau sama hijau, dan merah sama merah. Jadi sama kegunaannya, cuma segmen atau teori pembelajarannya hanya berbeda itu saja. Nah, protokol di sini itu adalah standar prosedur pengiriman data. Jadi protokol, saya ulangi lagi, hanya untuk pengiriman dari komputer A ke komputer B, seperti itu. Dikelompokkan agar dipermudah. Jadi di sini ada yang namanya encoding dan decoding. Jadi protokol itu gunanya seperti itu. Jadi contoh, jadi PC A mau mengirim sebuah pesan ke PC B. Jadi seperti itu. Tetapi di sini ada yang namanya proses protokolnya, yaitu ketika PC 1 mau mengirim ke PC 2, itu ada yang namanya encoding dan decoding. Di mana encoding ini kita PC 1 kita dirubah dulu ke bahasa binernya atau 1 atau 0. Lalu ketika ada visual, maka ini akan berupa teks, jadi decoding. Jadi protokol itu gunanya seperti untuk mengubah kode ke dalam visual protokolnya. Nah, nanti ketika pas di tengah-tengah ini ada yang namanya PDU. Nah, gunanya PDU ini adalah masuk ke dalam encoding dan decoding. Jadi sebuah proses itulah yang namanya PDU, seperti itu. Nah, di sini ada yang namanya protokol yang sering digunakan, yaitu TCP, sudah Transmission Control Protocol, UDP yang sudah saya jelaskan di pertemuan yang kemarin, yaitu yang pertama ICMP atau ping. Nah, untuk ICMP ping biasanya seperti ini. Kalian buka CMD saja, ketik aja ping Google gitu. Nah, nanti ini akan muncul. Nah, ini loh yang namanya kita mau menghubungkan komputer A ke komputer server di Google, seperti itu untuk TCP. Nah, untuk HTTP kalian bisa lihat di website saya. Di sini ada yang namanya HTTPS, HTTP sama saja. Nah, ini loh yang namanya website, seperti itu. Nah, yang kedua adalah Post Office PO3. Nah, biasanya dan ini untuk email. Jadi ketika kalian mengirim email, itu ada yang namanya POP3, terus ada yang menerima sebagai sender atau mengubah jadi post office protocol. Jadi nanti ketika di pertemuan yang akan datang, nanti saya akan jelaskan tentang bagaimana cara kerja server dari pengiriman dari komputer A ke komputer B. Itu menggunakan banyak proses seperti itu. Nah, yang terakhir ada yang selanjutnya adalah FTP atau File Transfer Protocol. Di sini itu ketika kalian mengirim contoh Bluetooth maupun wireless atau apa itu pakai protokol FTP seperti itu untuk mengirim. Nah, untuk Internet Message Access Protocol email ini digunakan untuk penerima. Jadi ketika kalian punya post office atau contoh JNE, J dan T, jadi itu sebagai post office-nya, itu adalah kantornya. Nah, untuk yang penerima dan pengirim itu yang namanya IMAP atau Internet Message Access Protocol. Ini mau dikirim ke alamat yang mana, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah port. Nah, port ini biasanya itu host atau yang digunakan komunikasi jaringan. Jadi ketika kalian port itu hanya sebagai port. Jadi rumah kalian itu nomor. Jadi nomor rumah keberapa, 36, 46, dan sebagainya seperti itu. Jadi jumlah total port itu ada 65.535 seperti itu. Nah, untuk port itu ada pembagiannya, ada 3, yaitu 0 sampai 1000 ini welcome port, yaitu yang sudah tertanam atau memang default dari portnya sendiri. Dari yang mulai 1000 ini itu port yang terregistrasi, jadi dia menanamkan port itu diregistrasi terlebih dahulu di networking. Nah, untuk 495 situs dan ini biasanya dynamic. Nah, ini biasanya digunakan untuk private. Jadi ketika kalian mau buat server sendiri, kalian harus menggunakan port yang memang lebih dari 49.000 ke atas seperti itu. Nah, biasanya port yang digunakan itu ini, yaitu FTP port di bawah 1000. Jadi ini memang sudah paten atau yang memang sudah diregistrasi oleh zaman dulu. Jadi FTP, SSH, Telnet, SMTP, HTTP, dan seperti ini. Nah, untuk yang protokol dynamic ini biasanya yang memang digunakan untuk perusahaan yang besar. Contoh HTTPS, website, Winbox. Nah,
Winbox. Nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya tentang bagaimana mengonfigurasi Mikrotik. Nah, itu menggunakan software Winbox untuk remote ke Mikrotiknya. Nah, yaitu DNS. Ini domain name system. Biasanya ini kan website, pasti ada yang namanya DNS-nya atau IP yang digunakan. Biasanya nggak bisa sih untuk ping. Oh, bisa. Jadi DNS itu merubah angka domain atau angka IP DNS kalian dirubah ke ini nama yang lebih mudah untuk digunakan, seperti itu. Jadi ini ada simple name message protocol, ini SNM dan NTP biasanya digunakan untuk jam. Jadi contoh saya buka ini lagi, NTP Indonesia. Jadi digunakan biasanya network sistem ini digunakan untuk jam. Jadi di dunia itu punya jam-jam yang sendiri. Jadi kita bisa mengakses jam ini ketika kalian komputer kalian atau Mikrotik kalian masih error ketika CMOS-nya habis atau apa, kalian bisa memanfaatkan internet sebagai penghubung jam internasional. Jadi ini ada internet pool atau NTP. Nah, ini biasanya digunakan dari 2018-2022 sudah mulai puncak-puncaknya naik. Jadi penggunaan NTP ini sangat efektif untuk penggunaan jamnya, biar server ketika akses tidak ada kesalahan seperti itu. Nah, bagaimana urutan OSI layer? Yang pertama 7 application layer. Biasanya kalau saya memberikan materi itu kita nggak belajar dari atasnya. Jadi atas itu nomor 7 application itu sudah ke basic visualisasinya. Kalau saya biasanya dari bawah, yaitu physical atau fisiknya dulu. Kenapa? Ketika kalian mentroubleshooting atau memperbaiki sebuah networking jaringan, kalau kalian nggak tahu dasar dari itu, kita nggak akan bisa membahas yang atas. Jadi kita nggak bisa menemui hanya menggunakan software saja, tapi juga menggunakan fisik. Jadi kita cek dulu. Jadi pertama adalah physical layer, di mana ini frame menjadi bit. Kita kembali lagi di PC ketika mengirim. Jadi ketika kalian mengirim encoding, jadi kirim pesan ke ini, fisiknya itu sebuah kabel yang terhubung ke internet. Jadi seperti itu. Jadi ketika dirubah angka jatuh dan 0, kita akan PC yang kedua akan merubah ke buah teks. Nah, di sini loh yang namanya bit atau bit frame, seperti itu. Jadi mengubah frame jadi berubah teksnya visual berubah menjadi bit jadi 1.0, seperti itu untuk media transmisinya. Karena kita sudah membahas, kalian bisa cek di atas tentang media transmisi seperti itu. Nah, biasanya protokolnya apa saja? Yaitu Ethernet, RJ45, fiber, data unit, atau bit. Jadi yang biasanya fisik-fisik kabel, terus itu aja sih kabelnya atau menghubungkan ke internet, seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah tentang data link layer. Nah, di sini data link itu menentukan aturan ketika perangkat mengirim data melalui media. Jadi kita MAC address, kita penggambaran aja. Jadi kita buka Paint lagi. Jadi kita gambar ya, PC 1. Lalu di sini PC 2. Nah, ketika kita mau mengirim dari pesan PC 1 ke PC 2, ini yang namanya data link itu punya MAC address. Bagian MAC address-nya. Jadi MAC address. Nah, ketika mau mengirim, di sini ada yang namanya model OSI lagi. Ini TCP/IP. Kita mengenal IP. Jadi ketika syarat untuk menjadi kita mengirim itu yaitu MAC address. Kalau ketika kalian nggak punya MAC address, jadi kalian nggak akan bisa terhubung ke internet. Jadi syarat untuk mempunyai IP itu kalian harus MAC address. Jadi MAC address itu sebuah bingkai atau kalian punya local disk. Jadi kalian punya memori, kalau ini adalah sebuah alamat kalian dari komputer PC 1 dan ke selanjutnya nanti ke PC 2. Jadi syarat untuk terhubung internet adalah itu. Jadi
data link itu gunanya itu. Jadi perangkat layer 2 ini yang menghubungkan perangkat dengan media transmisi switch NIC. Jadi biasanya ketika kalian mau menghubungkan sebuah internet, jadi kita menggunakan ini NIC. Karena apa? Ketika kalian nggak punya NIC, mengakses ini sebagai anonymous. Jadi kalian nggak akan bisa mengakses ke OSI yang selanjutnya seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah yang paling penting yang biasanya itu network layer, di mana ini protokol ini sangat berperan karena apa? Network layer itu sebagai pengalamatan dan routing atau kita ngasih IP-nya itu berapa. Jadi seperti itu. Nah, biasanya routing protokol ini ada yang namanya RIP, OSPF, IGRP dan lain-lain. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan juga membahas tentang routingnya, bagaimana menggunakan routing RIP, OSPF dan sebagainya. Karena ketika kalian hanya menyeting gunaannya untuk sebuah sekolahan dan LAN dan sebagainya, itu masih mudah ketika kalian mengaksesnya. Tapi ketika kalian sudah akses ribuan, kalian nggak akan bisa menggunakan teknik seperti itu. Jadi kita harus namanya RIP ini, protokol ini nanti yang akan berguna untuk mengakses semua jaringan di sebuah dunia kerja. Seperti itu. Nah, untuk layer, network layer. Jadi contohnya adalah IP, data unit, sebagai data unitnya adalah paket. Nah, selanjutnya soal transport layer. Nah, transport layer ini gunanya, ini kita akan menggunakan TCP/IP atau yang pakai UDP. Reliable dan reliable bukanlah terpercaya dan terpercaya seperti kata Google. Nah, tetapi reliable di sini maksudnya itu koneksi menunjukkan unlimited, sedangkan ini tidak memerlukan. Jadi akses yang sopan dan tidak yang sopan. Jadi ketika kalian sudah terhubung ke internet, itu kalian ada seleksinya, yaitu reliable, TCP, atau UDP. Kalau UDP itu broadcast, kita akses itu seperti ngirim langsung banyak, tapi kalau TCP itu secara sopan. Jadi seperti itu untuk transport layer. Jadi TCP itu kita ngetuk ngetuk pintu terlebih dahulu. Kalau UDP langsung kita kirim seperti itu. Jadi transport layer itu seperti itu. Ini maksudnya itu TCP itu lebih sopan untuk akses ke PC 1 ke PC 2. Kalau yang UDP itu kita nggak sopan-sopan, ya nggak ada ketuk pintu atau lapin, langsung dikirim ke orangnya. Seperti itu untuk transport layer. Nah, selanjutnya session layer itu mendefinisikan bagaimana komunikasi dimulai. Nah, ini sudah mulai ketika sudah tahu kita mengetuk pintunya atau kita langsung mengirim. Itu contoh ketika kalian pernah buka tab, misalnya akses Google ya, satunya lagi mengakses web IP tag. Nah, session layer inilah yang tidak bertugas menjaga masing-masing koneksi supaya tetap terhubung dan tetap tidak masuk jadi ketika session itu ketika kalian mau mengakses, contoh di sini mau mengakses artikel terbaik bagaimana memahami TCP/IP, dan saya juga mau mengakses tentang TCP/IP. Jadi ketika kalian, ini loh yang namanya session. Session itu ketika kalian membuka ini dan membuka TCP/IP model itu tidak tertukar dari portnya. Jadi ketika akses ini loh yang namanya session. Ketika mau akses tidak tertukar data dari kedua ini. Nah, selanjutnya itu tentang presentation layer. Layer ini mengenkripsi data. Jadi ketika kalian mau akses ini ada HTTPS, ada HTTP dan sebagainya. Jadi di sini ada namanya koneksi aman. Jadi itu untuk yang ke presentation layer. Jadi HTTP request dan dienkripsi. HTTPS menggunakan SSL, HTTP tidak menggunakan SSL, seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir adalah application layer, di mana ketika perantara unsur interface dan jaringan. Jadi saat aplikasi ketika mau akses ini, website-website seperti ini, layer inilah yang menjadi perantara protokol terkait. Contoh, protokol web pakai HTTP atau HTTPS. Nah, ini yang namanya
application layer. Protokol ini mengirim jenis layanan, request. Kita mau akses HTTPS, misal mengirim email. Jadi ketika mau mengirim email, kita menggunakan SMTP, POP3, dan IMAP. Sedangkan PDU protokol ini hanya berupa data. Jadi ketika akses ini kan hanya berupa datanya aja, tapi ketika kalian mengirim email menggunakan protokol HTTP, menggunakan protokol ini. Nah, seperti itu untuk urutan opsi model. Nah, yang selanjutnya bagaimana sih cara kerjanya? Jadi ketika cara kerjanya memang pertama aplikasi, terus cara kerjanya ya. Nah, untuk cara memahaminya atau kita mau memperbaiki sebuah jaringan itu dari physical layer dulu, cek apakah fisiknya lancar atau tidak, jadi seperti itu. Nah, bagaimana cara kerja model layer ini? Bagaimana model ini? Nah, pertama kita mau mengirim file dari aplikasi FTP, FileZilla dan sebagainya, atau SMTP, WinSCP dan sebagainya. Masih banyak untuk yang menggunakan aplikasi FTP. Kemudian seperti yang sudah jelaskan ini, kalau aplikasi FTP menggunakan protokolnya tetap pakai FTP. Kemudian kita masuk ke layer berikutnya atau presentation. Jadi ketika aplikasi ini masuknya ke application layer ya. Nah, yang kemudian kita masuk ke presentation layer, di mana format filenya dan ini. Jadi kita masuk ke encoding decoding. Jadi ketika filenya sudah masuk, mau ngirim ke PC2, di sini gunanya presentation layer dirubah dari pesan ini berupa ke kode 1.0. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya session layer membuat session, koneksi. Jadi ketika mau mengakses protokolnya itu ini. Jadi masuknya ini protokolnya. Jadi udah masuk ke protokol, oh ini pakai protokol yang mana? Jadi kita pemilihan yang baik dan benar. Oh, gini gunakan protokol ini pakai portnya jadi 0, bit office dan sebagainya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika masuk ke network layer, ini kemudian diberi tambahan network header, kemudian langsung routing. Jadi kita nggak langsung harus masuk ke ini enggak. Tetapi ketika masuk ke network layer itu ada yang namanya network header atau melakukan proses routing. Jadi ini ada routingnya. Jadi IP yang biasanya public. Nanti kita gambarin lagi ya. Jadi ketika PC ini kan menggunakan contoh di PC ini biasanya kan pakai IP private ya. Jadi ketika mau IP private, ketika IP publik. Terus ini IP private jadi. Jadi ketika mau masuk ke routing, jadi network header itu gunanya seperti itu. Nah, ini itu nggak kemasuk network layer ya. Jadi ketika mau mengakses jadi IP private, jadi IP kalian, jadi kalian bebas mau IP berapa. Nah, aksesnya itu menggunakan IP publik. Jadi kita nggak asal. Jadi inilah yang namanya routing dari IP private bisa terhubung ke IP publik yang Google contoh. Jadi itu. Jadi gunanya network layer itu. Jadi ketika mau masuk ke IP private, mau akses ke Google ya itu gunanya itu. Nah, selanjutnya ini ada, kalian bisa baca sendiri nanti atau nanti filenya saya kirim ke link deskripsi seperti itu. Nah, ketika sudah masuk di sini kita akan masuk layer, kita masuk ke data link. Di sini pakai di enkapsulasi. Jadi kita masuk lagi di encoding and decoding. Jadi ketika kita berupa dibalik ketika mau ngirim, jadi ini contoh PC1 mau ngirim ke PC2, tetapi ketika pas PC2 mau akses dari bahasa encodingnya ke decoding jadi visual text-nya seperti itu untuk masuk ke data link untuk MAC address. Nah, selanjutnya physical itu dikonvert ke dalam bentuk bit, jadi masih ke dalam ini. Jadi kita ke IP MAC address berupa IP MAC address, jadi sudah ada hubungan, maka nanti ada encoding dari kode bit ini ke visual seperti itu.
Nah, ini kalian bisa selanjutnya visi peer to peer, jadi terhubung gitu koneksi masuk layar. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah gambaran umum tentang model AC dan TCP/IP sebagai network. Nah, kalau kalian nggak mau ribet dan harus pelajarin semuanya itu enggak, kalian juga harus paham yang penting konsepnya. Konsepnya itu pertama konsep layer 1 dan 4. Nah, hal ini dibutuhkan untuk sering untuk troubleshooting. Jadi troubleshoot ketika jaringan kalian error, kalian bisa menghubungkan dari kalian nggak usah harus maksimal dari layar 1 ke layar 7 itu enggak. Kalian fokus ke layar 1 sama 7. Kalau sudah terhubung berarti ada maksudnya layar ke 4, 5, 6, dan 7 itu nanti ke masuk bagian back end, front end, dan sebagainya itu pasti ada errornya ketika kalian nggak bisa. Tapi kalau kalian sudah paham tentang layar 1 dan 7 sebagai networking, itu kalian sudah tahu atau sudah oh ini sudah terkoneksi kenapa enggak itu berarti yang salah itu bagian apa aplikasi pemrogramannya seperti itu. Nah, oke, karena sudah terlalu panjang 25 menit tentang model OSI, kalau kalian masih kurang paham tentang apa itu model OSI dan TCP, kalian bisa cek di komentar, nanti saya jelaskan seperti itu tentang apa itu model OSI. Nah, di sini juga saya bukan buat materi ini bukan semata-mata nggak ada referensi. Di sini juga ada. Nah, ini ada referensi yang saya baca semuanya. Ada LMS UNO, TCP/IP, jadi banyak. Jadi materi-materi ini tuh memang benar-benar saya cari di internet dan saya maksimalkan untuk buat kalian-kalian. Jadi ini ada nggak semena-mena saya belajar sendiri atau enggak. Jadi semua yang saya pelajari itu sudah ada di internet, cuma saya lebih rangkum biar kalian lebih paham seperti itu. Nah, itu tentang modelasi dan TCP/IP. Nah, ini ada. Jadi kalian bisa cek di Ulin 00, kalian cek aja TCP/IP dan model OSI layar. Oke, terima kasih dan salam Ulin. Bye bye.